KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Menurut Klitgrat, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang mencangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, atau kelompok, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian ini dilihat dari perspektif administrasi negara. Menurut Subekti dan Titrosudjibyo dalam Kamus Hukum, yang bermaksud korupsi adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pasal 1 Ayat 3, 4, 5 menyebutkan hal-hal berikut. 1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Dan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal berikut. 1. Sifat kepribadian yang rakus. 2. Lemahnya akhlak dan moral. 3. Gaya hidup yang konsumtif. 4. Iman yang lemah. Yang kedua, ada faktor eksternal, merupakan dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa korupsi eksternal penyebab korupsi. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor organisasi. 3. Faktor politik. 4. Faktor perilaku masyarakat. Faktor hukum dalam dilihat dari 2 sisi, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum masih banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Adapun dampak masif korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang luas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Yang keempat, ada kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal nasional. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.